Tema kita hari ini apa anak-anak sekalian? Meraih ya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Yang pertama, makna qadar itu dikatakan adalah asyaraf. Apa itu? Kemuliaan. Ya. Anak-anak sudah disiapkan bukunya, catatannya? Ya, silakan disiapkan dulu, dicatat. Yang pertama apa tadi? Kemuliaan, yaitu karena banyaknya kemuliaan di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Di antaranya dijelaskan dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan keutamaannya. Masya Allah ya. 1000 bulan itu kalau kita konversi ke tahun itu sama dengan 83 tahun. Artinya kita sholat di dalam malam Lailatul Qadar satu kali, berarti kita sholat 83 tahun. Luar biasa ya keutamaannya. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad, kita umat akhir zaman itu usianya sangat pendek ya, 60-70 tahun kata Nabi. Sedangkan umat sebelum Nabi Muhammad ya, itu panjang-panjang usianya. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun ya. Bayangkan usianya bisa lebih daripada itu. Makanya karunia yang Allah berikan salah satunya kita dipermudah dalam menjalankan syariatnya ya. Terutama banyak sekali fadilah keutamaan yang Allah berikan. Salah satunya di Lailatul Qadar. Maka kita harus mencarinya ya. Kapan kita cari? Rasulullah kabarkan 10 hari terakhir. Pernah waktu itu Rasulullah dahulu ya dikabarkan oleh Allah kapan itu terjadi Lailatul Qadar. Tapi karena ada pertengkaran waktu itu, maka diangkat sehingga Lailatul Qadar itu sehingga Rasulullah menjadi lupa. Maka rahmat itu terangkat akibat pertengkaran. Maka oleh karena itu kita tidak boleh bertikai ya antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus kemudian apa saja yang kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar tersebut? Di antaranya kita melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah bagi yang laki-laki ya. Rasulullah katakan maknanya siapa yang sholat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan ia sholat setengah malam, separuh malam ya. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah itu pahalanya seluruh malam kata Rasulullah. Terus kemudian membaca Al-Quran ya, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di mana? Kapan waktunya? Ketika Lailatul Qadar ya, bukan 17 Ramadan ya. 17 Ramadan kan belum 10 hari terakhir ya. Berarti belum masuk ke 10 hari terakhir. Sedangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Qadar. Dan malam Qadar itu kata Nabi kita disuruh cari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka 17 Ramadan bukan waktu yang tepat ya. Yang tepat adalah malam Lailatul Qadar. Entah itu kapan waktunya ya, yang pasti 10 malam terakhir ya. Membaca Al-Quran ini suatu yang
mulia. Ya. Karena semua yang erat kaitannya dengan Al-Quran akan jadi mulia, anak-anak sekalian. Ya. Coba, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia yang terbaik seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad. Itu karena apa? Al-Quran. Kemudian melalui siapa diturunkan Al-Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menjadi pemimpin bagi seluruh malaikat, ya. Itu malaikat menjadi mulia. Kemudian apalagi? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan di mana tempatnya? Di Makkah dan Madinah. Maka dua tempat tersebut menjadi tempat yang mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga malam tersebut menjadi malam yang penuh berkah. Makanya dinamakan malam kemuliaan, ya. Begitu pula dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Al-Qur'an, yang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Dan alhamdulillah anak-anak Al-Hanif semuanya setiap hari, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an di sekolah. Maka ini akan menjadikan anak-anak semua menjadi anak yang mulia, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang mulia. Masya Allah, ya, luar biasa keberkahannya Al-Quran. Maka kita raih Lailatul Qadar dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian apalagi kiat kita untuk meraih Lailatul Qadar? Dengan memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan kita oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan kepada ibunda Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Allahumma coba diikutin, ya, sambil belajar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Banyak-banyak membaca doa ini, ya, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, itu kiat mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Kemudian tadi makna yang pertama apa? Kemuliaan. Makna qadar yang kedua itu adalah sempit. Kenapa sempit? Karena ketika itu banyaknya malaikat yang turun dari langit menuju langit dunia, ya. Sehingga membuat langit yang luas itu menjadi sempit. Nah, itu salah satu makna dari qadar tersebut, ya. Kemudian makna yang ketiga adalah takdir. Adalah apa? Takdir. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, ya. Menetapkan takdir pada malam qadar. Itu diantara 3 makna qadar, ya, pada Lailatul Qadar. Dan semuanya makna yang benar, ya, tidak bertentangan. Kemudian kita dianjurkan apa tadi yang kedua? Memperbanyak sholat, ya, terutama sholat bersama imam ketika sholat tarawih sampai selesai sholat witir, ya. Ya, banyak sekali man qoma lailatal qadar, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Barang siapa yang sholat pada fi lailatul qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni.
Terus di antara tujuan kita untuk meraih Lailatul Qadar itu kita perbaiki niat ya. Jangan karena ingin mendapatkan hadiah misalkan dijanjikan, atau jangan karena kita takut nanti dimarahi sama orang tua gitu. Kita perbaiki niat meraih Lailatul Qadar itu karena iman ya. Iman wahtisaban ya. Karena iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita untuk meraih Lailatul Qadar ya. Ya, itu mau diceritakan anak-anak sekalian? Dulu ada cerita dari Tolhah bin Ubaidillah ya. Tahu kan Tolhah ya? Itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang lainnya. Keutamaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa, sehingga kita masih diberikan ini kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, sangat bersyukur sekali ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang menjumpai bulan Ramadan kemudian berpuasa di dalamnya bisa mengalahkan orang yang mati syahid ya. Cerita dari Tolhah. Dulu ada 2 orang yang masuk Islam. Dua-duanya sama-sama mu'allaf, baru masuk Islam. Yang satunya ini rajin sekali ya. Yang satunya ibadahnya biasa-biasa saja. Dan yang satu yang rajin ini mati syahid di medan perang. Sedangkan yang satunya lagi dibiarkan hidup 1 tahun kemudian setelahnya, sehingga ia mendapatkan bulan Ramadan. Ya, kemudian Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu bermimpi, itu melihat 2 orang tersebut ketika di depan pintu surga. Yang duluan masuk surga itu yang ibadahnya biasa-biasa saja. Sedangkan yang satunya yang mati syahid lebih rajin, lebih giat ibadahnya, itu belakangan masuk surga. Itu sebabnya apa? Heran. Kemudian sampai kabar tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan ya? Min ayyi dzalika ta'jabun ya, kata Rasulullah. Apa yang kalian herankan? Bukankah yang satu ini walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya, kemudian dia berapa sholat yang dia bisa kerjakan selama 1 tahun tersebut? Itu banyak sekali, ribuan rakaat yang bisa dikerjakan selama 1 tahun tersebut. Maka bainahuma ya ab'adu ma bainas sama'i wal ard ya. Jarak antara keduanya itu bagaikan langit dan bumi. Tuh bayangkan ya, Masya Allah. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya, itu bisa mengalahkan orang yang bahkan mati syahid sekalipun. Makanya kita sangat bersyukur ya, anak-anak sekalian, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita manfaatkan 10 hari terakhir nanti ya, untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar ya. Siap anak-anak sekalian? Insya Allah siap ya. Baik ya, itu yang dapat Ustadz sampaikan ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.